Perkenalkan, nama aku Elizabeth dengan NIM 230 11 270 29. Saya berasal dari jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sosiologi dan antropologi kesehatan di mana diampu oleh Bapak Dr. Ahmad Hidir, SOS MSI. Langsung saja kita ke materi pertama, yaitu tentang pentingnya belajar sosiologi dan antropologi kesehatan. Yang pertama yaitu pengetahuan klinik. Pendidikan dokter, kesehatan, perawat sudah cukup mereka peroleh. Tetapi tentang praktik lapangan tidak selalu berkaitan langsung dengan masalah kesehatan. Yang kedua yaitu pola penyakit menular yang berbahaya, seperti cacar, lepra, dan lain-lain sudah jauh berkurang dengan ditemukannya antibiotik. Pola pemeliharaan kesehatan cenderung berubah. Masyarakat bukan hanya mencari pertolongan medis karena takut mati, tetapi ada kecenderungan hanya untuk agar pekerjaan mereka sehari-hari tidak terganggu, seperti kecantikan, kebugaran, dan pengembangan intelektual, dan lain-lain. Materi selanjutnya yaitu tentang perbedaan anggapan orientasi sehat. Dahulu, masyarakat datang ke dokter dan dukun bila mereka sakit. Dan masyarakat dahulu adanya ketakutan bila berhubungan dengan rumah sakit. Masyarakat dahulu bila berobat ke rumah sakit bukan menjadi sembuh, tetapi malah menjadi sakit. Kini, alternatif pilihan untuk tetap bugar semakin banyak. Masyarakat kini mampu memilih tujuan untuk pengobatan modern, dan rumah sakit menjadi kompetitif. Selanjutnya yaitu tentang tenaga kesehatan harus memahami batas-batas yang jelas antara pertama, patologi organis, yang kedua tentang psikologis, yang ketiga tentang patologi sosial. Apa sih tujuan kita mempelajari sosiologi dan antropologi kesehatan? Yang pertama, menambah pemahaman bagi tenaga kesehatan dalam mengatasi persoalan dalam praktek. Yang kedua, mampu menghargai perilaku pasien. Yang ketiga, peka terhadap lingkungan sosial di mana ia ditugaskan. Selanjutnya yaitu beberapa lingkup masalah biomedik yang membutuhkan permasalahan sosial. Yang pertama yaitu pengaturan jumlah penduduk melalui alokon sentralisasi. Yang kedua yaitu kontrak KB. Pelopornya adalah Malthus. Ia hanya menyarankan menunda perkawinan. Yang ketiga yaitu perbedaan penyebaran KB di barat dan timur berbeda. Apa sih alasan kontra KB? Yang pertama, itu sama dengan pembunuhan bayi. Yang kedua, KB dianggap tidak wajar. Yang ketiga, tidak percaya atas karunia Tuhan. Yang keempat, sama dengan mengabaikan doa para rasul yang dianjurkan untuk memperbanyak umatnya. Yang kelima, KB membawa masalah sosial. Selanjutnya, mengakhiri hidup dengan cara aborsi. Selanjutnya, memperpanjang usia hidup melalui transplantasi organ tubuh, alat pacu jantung. Selanjutnya, pemilihan jenis kelamin dan transseksual. Selanjutnya, meningkatkan kualitas hidup melalui rekayasa genetika, esensial buatan, dan bank sperma. Selanjutnya, melakukan percobaan-percobaan menggunakan manusia hidup. Selanjutnya, mengontrol tingkah laku dengan menggunakan obat-obatan. Materi selanjutnya yaitu cara mengatasi kemandulan yang cenderung bias gender. Pertama yaitu poligami. Yang kedua yaitu pengobatan tradisional. Yang ketiga yaitu adopsi anak. Masalah sosial lain yang perlu dipahami dalam konteks sosial kesehatan. Yang pertama yaitu imunisasi. Yang kedua pola pemberian ASI. Materi selanjutnya yaitu permasalahan sosial kesehatan yang membutuhkan keahlian sosiologi. Yang pertama yaitu disparitas status kesehatan. Yang kedua yaitu beban ganda penyakit. Yang ketiga, kinerja pelayanan kesehatan yang rendah. Yang keempat, perilaku masyarakat yang kurang mendukung pola hidup sehat dan bersih.
Yang kelima yaitu rendahnya kondisi kesehatan lingkungan. Yang keenam, rendahnya kualitas, pemerataan, dan keterjangkauan pelayanan kesehatan. Yang ketujuh, terbatasnya tenaga kesehatan dan distribusi tidak merata. Materi selanjutnya yaitu masalah sosial berkaitan dengan masalah kesehatan. Semula penyebab kematian disebabkan akibat dari pertama itu kemiskinan, yang kedua itu kebodohan, yang ketiga itu sanitasi, yang keempat yaitu gizi. Uh, Ilmu sosial terlalu menekankan faktor sosial budaya seperti nilai, norma, kepercayaan, dan sikap dan mengabaikan keadaan kesehatan penduduk yang masih hidup. Sedangkan ilmu kedokteran terlalu menekankan pada faktor kesehatan fisik yang masih hidup. Materi selanjutnya yaitu posisi sosiologi kesehatan. Data ilmu sosial itu yang pertama itu data mentah, yang kedua yaitu data etnografi, yang ketiga yaitu data sosial. Data ilmu kesehatan yang pertama yaitu data kesehatan dan penyakit masi. Yang kedua data tentang tingkah laku kesehatan. Yang ketiga yaitu data tentang kesejahteraan keluarga. Yang keempat yaitu data tentang kebiasaan makan. Yang kelima yaitu data tentang ilmu pengobatan tradisional. Selanjutnya, permasalahan sosial kesehatan dapat dikelompokkan menjadi pertama yaitu internal, kinerja sistem kesehatan. Yang kedua yaitu eksternal, itu di luar sistem kesehatan dan determinan kesehatan. Selanjutnya yaitu kinerja juga dipengaruhi oleh determinan. Sebagian besar masalah kesehatan berada di luar sektor kesehatan. Oleh karena itu, dalam pembangunan kesehatan perlu upaya untuk pertama, minimalkan underlying cause, yaitu berbagai penyebab tak langsung seperti pendidikan, perumahan, dan lain-lain. Yang kedua, menangani cause of the cause, yaitu penyebab fundamental, yaitu masalah sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan. Materi selanjutnya yaitu tentang etnopsikiatri. Yang pertama yaitu teori label, menekankan pada labeling, cap atau tanda perilaku sakit jiwa yang melekat pada individu yang dianggap menyimpang. Yang kedua, tes kasus telah diuji oleh Rosenhan dengan berpura-pura sakit jiwa dan dirawat selama 19 hari. Selanjutnya, sakit jiwa selalu dianggap memiliki preferensi kambuhan baik sementara maupun melekat selama hidup penderita. Selanjutnya, perilaku menyimpang dari norma umum sifatnya universal, tetapi cara penanganan dan pola penyembuhan bervariasi. Selanjutnya, dalam masyarakat non-barat, orang yang menunjukkan tingkah laku abnormal kalau tidak bersifat galak dan membahayakan biasanya dibebaskan bergerak di dalam masyarakat. Selanjutnya, sebagaimana pada masyarakat bahkan ada yang membiarkan mereka mengurus dirinya sendiri. Selanjutnya, bila sekiranya akan membahayakan, umumnya dilakukan pengucilan, pengurangan, dan pemasungan. Fenomena ini banyak ditemui di kalangan bangsa Afrika, Asia Barat, hingga Indonesia dan Malaysia. Selanjutnya yaitu sistem pengobatan etnopsikiatri. Penelitian Prince yang dilakukan oleh penduduk Yoruba Nigeria menemukan bahwa pertama, pasien harus tinggal dirawat selama beberapa hari di rumah pengobatan tradisional. Yang kedua, pada beberapa minggu dilakukan pemasungan sampai percaya bahwa si pasien tidak akan melarikan diri. Yang ketiga, diberikan pengobatan dengan berbagai ramuan dan pengobatan hewan-hewan. Yang keempat, kadang-kadang sahman atau dukun melakukan praktek trans untuk masuk ke dalam alam roh si penderita dengan tujuan untuk berdialog dengan si roh jahat yang menghuni jasad si penderita.
Yang kelima, bila pasien dianggap sembuh, dilakukan upacara pelepasan yang umumnya dilakukan di tepi sungai yang meliputi pengorbanan darah, yakni pembersihan pasien secara simbolik yang merupakan lambang kematian dan kelahiran kembali dalam kehidupan baru. Selanjutnya yaitu peranan dokter dalam penyembuhan dan pasien. Yang pertama yaitu terbatas universal. Dalam banyak masyarakat, jumlah pengobatan sangat terbatas jumlahnya, sedangkan jumlah pasien sangat banyak atau universal. Yang kedua yaitu permanen dan temporer. Bagi penyembuh peranan ini dilakukan secara permanen, sementara bagi si pasien peranannya hanya temporer. Yang ketiga yaitu atasan dan bawahan, bersifat hubungan yang menguasai dan menaati, penyembuh yang memberikan instruksi dan larangan, sementara pasien dalam posisi pasif dan harus menaati. Yang keempat yaitu sukarela dan non-sukarela. Hubungan antara penyembuh dalam konteks penyembuhan biasanya lebih bersifat sukarela, sementara bagi si pasien umumnya cenderung non-sukarela. Materi selanjutnya yaitu tentang spesialisasi dan pendidikan. Penyembuh modern sangat bersifat spesialisasi, misalnya yaitu spesialisasi mata, THT, dan intermis. Proses pembelajarannya itu dilakukan melalui sistem pendidikan formal yang cenderung bersifat pribadi. Terus sistem pembayarannya itu baku dan diatur secara ketat. Terus lulusan dilakukan upacara dan praktek lapangan yang dilakukan secara formal. Selanjutnya terdapat spesialisasi tetapi seringkali kabur dan tumpang tindih seperti dukun urut, dukun bayi, dukun patah tulang, dukun ramuan, dan dukun peramal. Proses pendidikannya itu melalui sistem informal, yaitu belajar pada yang lebih senior dalam waktu yang lama. Terus sistem pembayarannya itu bersifat hadiah. Terus lulusan dilakukan upacara esensial yang dilakukan secara formal. Pada pengobatan modern, mendapatkan sertifikat atau status diberikan secara formal dari lembaga profesi medis. Terus citra profesionalnya itu ditandai dengan tingkah laku, pakaian, dan berbagai jenis peralatan. Stereotipenya itu yang muncul adalah penyembuh modern dianggap mata duitan. Terus hubungan seringkali bersifat temporer dan berpolakan pamrih dan imbal jasa. Sedangkan pada pengobatan tradisional mendapatkan sertifikat atau status diberikan secara ritual dengan berbagai jenis tarian dan ritual magis. Terus citra profesionalnya itu ditandai dengan objek ritual seperti bulu-bulu, taring, bunyi-bunyian, dan tepung sari. Terus stereotipenya itu yang muncul adalah penyembuh tradisional dianggap dewa penolong. Hubungan seringkali bersifat patron klien yang berpolakan utang budi dan kesetiaan. Selanjutnya, stereotipe tidak seluruhnya benar, karena penyembuh tradisional pun dalam budaya-budaya tertentu bahkan seringkali meminta imbalan yang sangat besar. Selanjutnya, untuk meningkatkan kepercayaan kepada pasien, keduanya itu seringkali melakukan praktek pengelabuan kepada si pasien. Selanjutnya, dukun seringkali melakukan spiones, menggigit lidah untuk mengeluarkan darah untuk kesan proses penyembuhan. Selanjutnya, dokter sering juga menggunakan placebo atau bahan kimia yang tidak aktif untuk menenangkan pasien. Selanjutnya yaitu sikap publik. Yang pertama yaitu penyembuh modern atau dokter di Amerika Serikat dianggap sebagai dewa penolong, tetapi sering juga masyarakat kecewa dengan terjadinya pelanggaran etik dan malpraktek. Selanjutnya yaitu pengobatan oleh dokter
dokter umumnya dilakukan dalam tempat khusus dan tertutup. Terus sangat pribadi dan adanya kekhawatiran dari sebagian masyarakat akan penyalahgunaan wewenang. Terus, penyembuh tradisional juga sering dianggap dewa penolong, tetapi pada sisi lain dianggap makhluk yang berbahaya dan sebaiknya perlu dihindari bila bermasalah dengannya, karena dikhawatirkan dengan kekuatan magisnya. Terus pengobatan oleh dukun seringkali dilakukan di tempat terbuka yang kadangkala diikuti dengan berbagai ritual dan tarian secara terbuka. Selanjutnya yaitu pandangan keliru dunia medik modern. Yang pertama yaitu hasil riset di Amerika Serikat menunjukkan bahwa seringkali tenaga dokter memiliki pertama, mengasumsikan bahwa pasien telah paham implikasi pengobatan dan perawatan lanjut. Yang kedua, memiliki stereotipe pribadi yang keliru tentang pasien. Selanjutnya yaitu beberapa kelebihan dan kelemahan. Yang pertama yaitu non-barat. Beberapa farmakopeanya merupakan sumber pengetahuan barat. Efek psikologis pengobatan cukup efektif. Kelemahannya sistem ini lambat laun makin hilang karena para pengobat tradisional banyak yang tidak memiliki kemampuan baca tulis. Terus di barat, perkembangannya dan efek penyembuhannya sangat cepat, tolak ukurnya jelas, terus kelemahannya itu sistem ini dalam penggunaan obat-obatan sering memiliki efek jangka panjang yang baru diketahui beberapa tahun kemudian. Yaitu tentang masalah pangan dan gizi dalam konteks sosial dan antropologi kesehatan. Mengapa masalah pangan dan gizi dianggap penting untuk dikaji dalam sosiologi dan antropologi kesehatan? Disebabkan karena pertama, kelaparan dan kekurangan gizi merupakan hambatan paling besar bagi perbaikan kualitas kesehatan masyarakat. Kedua, pola konsumsi dan pola makan dipengaruhi oleh budaya dan kebiasaan makan yang buruk. Yang ketiga, kekurangan gizi dapat menurunkan daya tahan tubuh terhadap infeksi dan penyakit. Yang keempat, kekurangan gizi dapat menyebabkan kemampuan bekerja keras menurun. Materi selanjutnya yaitu kebiasaan makan hanya dapat dipahami dalam konteks budaya menyangkut pertama cara memasak, yang kedua selera atau kesukaan dan ketidaksukaan, yang ketiga kepercayaan dan pantangan. Selanjutnya yaitu konsep harus dibedakan antara pertama nutrimen merupakan menyangkut biokimia atau suatu zat yang mampu memberikan asupan gizi bagi yang menelannya. Yang kedua yaitu makanan atau food merupakan konsep budaya yang mensahkan layak atau tidaknya suatu zat untuk dikonsumsi. Demikian kuatnya konstruksi budaya makanan ini, maka sangat sukar untuk merubah pola makan tradisional ini. Selanjutnya, konsep tentang sesuatu yang layak dikonsumsi sangat bervariasi, meskipun bahan tersebut layak secara gizi. Misal, kuda, anjing, kodok, kadal, ikan gurita, ular, capung, laron, belalang, dan lain-lain. Pola seperti ini juga terjadi di berbagai daerah, negara, dan budaya. Selanjutnya yaitu pola penyeleksian melalui budaya ini kemudian diperumit lagi dengan adanya selera dan penyeleksian pribadi meskipun diperbolehkan secara budaya. Selanjutnya setiap orang senang mencoba menu baru, tetapi pola tradisional yang dikenal sejak kecil akan selalu melekat dan sulit diubah. Contohnya saja yaitu orang Hanza dari Tanzania, meskipun mereka sangat lapar dalam perburuan di hutan, mereka tidak mau makan hati dan darah binatang. Mereka selalu membuang jenis ini dari hewan buruan yang mereka peroleh.
Yaitu nafsu makan dan lapar. Selain perbedaan konsep makanan dan nutrimen atau zat gizi secara biokimia, hal yang juga dikaji oleh sosiologi dan antropologi kesehatan yang pertama, cara makan, yang kedua, kapan dimakannya, yang ketiga, etika makan. Contoh, konsep sarapan pagi bagi orang Amerika Serikat berbeda dengan orang Meksiko. Pertama, orang Amerika Serikat meskipun sudah sarapan cukup, masih merasa lapar pada siang hari. Sedangkan orang Meksiko lebih tahan sampai jam 4 sore, tidak merasa lapar dan baru merasa lapar pada jam 9 malam. Yang kedua, konteks ini berkaitan dengan geografi. Orang Meksiko berada di ketinggian 7.200 kaki. Di Kolombia pada waktu yang sama mereka perlu makan yang padat. Sehubungan mereka berada pada ketinggian yang lebih tinggi yaitu 8.700 kaki. Selanjutnya dari ilustrasi itu maka nafsu makan dan lapar gejala yang berhubungan tetapi berbeda. Nafsu makan yaitu keinginan untuk memuaskan rasa lapar yang secara budaya berbeda. Sedangkan lapar yaitu keadaan psikologis yang menggambarkan kekurangan gizi pada tubuh yang sifatnya temporer. Selanjutnya yaitu klasifikasi makanan dan budaya. Setiap budaya memberikan klasifikasi atau bahan makanan menyangkut status dan prestise. Misal makanan roti dan jagung pada orang Meksiko, beras giling dan non-giling pada orang Vietnam, makanan utama, makanan ringan, makanan selingan, persembahan, dan lain-lain. Makanan untuk orang sakit, orang tua, jamuan, dan lain-lain. Contoh, orang Amerika Serikat menganggap telur adalah makanan yang wajar, tetapi cara memasaknya sangat menentukan untuk setiap waktu makan. Telur mata sapi hanya dianggap cocok untuk sarapan, sedangkan telur dadar cocok untuk makan malam. Contoh, makan terbuka dan sahur pada sebagian besar orang Muslim sangat dipengaruhi dan kontekstual setempat. Sedangkan makanan universal yang paling digemari adalah sapi dibanding kambing atau babi. Selanjutnya, klasifikasi makanan juga dikenal dengan konsep. Pertama, makanan ringan dan berat, lemah dan kuat. Contoh, orang Prancis dan Italia. Yang kedua, makanan panas dan dingin. Selain masalah tersebut, dalam banyak budaya juga dikenal tabuh makanan dalam konteksnya, yaitu siklus kehidupan atau inisiasi. Misal, pubertas, kehamilan, kelahiran, dan lain-lain. Selanjutnya, kesehatan dan sakit individu. Selanjutnya, yaitu ritual dan kepercayaan. Selanjutnya, yaitu peran makanan dan konteks budaya. Makanan sebagai ungkapan ikatan sosial. Contoh, jamuan atau undangan makan dalam banyak budaya dianggap sebagai lambang persahabatan. Saling memberi dan kirim makanan dalam banyak budaya juga dianggap sebagai wujud ikatan sosial. Sedang tidak memberikan makanan dianggap sebagai permusuhan, seperti ibu mengancam anaknya yang nakal dengan ancaman tidak diberi makanan. Selanjutnya yaitu menolak ajakan makanan dianggap kurang bersahabat, karena dalam banyak budaya makanan bersama dengan sahabat atau kerabat atau masyarakat adalah memiliki ketentraman tersendiri. Selanjutnya yaitu konsep makanan seringkali menjadi hambatan dalam konteks ikatan sosial, terutama bagi mereka yang berpergian dan berkunjungan pada lain budaya. Selanjutnya yaitu materi tentang pola penyakit akibat menu makanan perspektif budaya. Ciri masakan dalam setiap budaya cukup unik dan menarik untuk dikaji. Contoh, orang Amerika punya hamburger, orang Prancis kaya akan saus, dan orang Jepang suka makanan ikan mentah. Dalam dasawarsa terakhir telah terjadi pergeseran dan revolusi makanan dari menu tradisional menuju ke menu modern atau mewah.
Ciri menu modern atau mewah adalah kandung seratnya sangat kurang. Contoh, gandum kini diolah menjadi tepung yang halus dan berwarna putih. Buah-buahan yang kaya serat semakin banyak disisihkan karena adanya makanan kaleng atau makanan yang sudah diawetkan yang kadangkala dimasak terlalu matang dan sangat lembut. Selanjutnya yaitu dampak revolusi makanan. Revolusi makanan modern terhadap makanan tradisional telah menyebabkan perubahan tekstur makanan dari segi kimiawi yang berakibat pada berbagai penyakit pada sistem pencernaan. Revolusi makanan modern juga menyebabkan konsumsi gula semakin tinggi, maka biaya pengobatan penyakit akibat kelebihan gula dan kerusakan gigi menjadi meningkat. Selanjutnya yaitu penyakit peradaban, ditandai dengan pola peralihan gaya hidup dan pola makan. Pola pekerja lebih banyak bersifat sedenter, ditandai dengan banyak duduk. Konsumsi kalori yang tinggi ditandai dengan obesitas. Obesitas dalam sebagian budaya dianggap lambang kemakmuran, identik dengan kegendutan para senator Romawi yang gendut-gendutan dibanding rakyat jelata. Selanjutnya yaitu pola hidup sedenter juga banyak dilakukan oleh para petani modern dengan hanya duduk di trotoarnya. Jutaan pekerja kantor sama sekali tidak punya kegiatan jasmani dan hanya bergerak sedikit dengan jarak yang pendek, misal bergegas menggeser pus atau berjalan antar ruangan.